sambil membawa poster dan spanduk. Sejumlah korban dugaan penipuan investasi properti mendatangi proyek pembangunan Kamaya Suites di Ngaglik, Sleman. Mereka menggelar aksi di lokasi proyek yang saat ini terbengkalai. Kerugian yang dialami para korban bervariasi, mulai dari ratusan juta hingga miliaran rupiah. Para korban mengaku awalnya tergiur iklan investasi villa dan kos di media sosial yang menjanjikan keuntungan besar. Skema yang ditawarkan berupa perjanjian sewa selama 20 tahun dengan iming-iming kompensasi jutaan rupiah setiap bulan. Namun setelah dana disetorkan, pengembang disebut menghilang dan sulit dihubungi. Pembangunan villa dan kos pun tidak dilanjutkan hingga akhirnya mangkrak. Pertama kali di sini memang belum ada bangunan sama sekali dan ditawarkan lewat internet itu pun juga ya investasi villa dan kosan eksklusif untuk mahasiswa UI yang waktu itu targetnya. Dan mereka sebenarnya punya 3 proyek pada saat itu yang ditawarkan ke saya, khususnya itu yang satu di sini namanya Kamaya Suite, yang kedua ada di daerah Jakal agak bawah, saya lupa di KM berapa, itu bukan Matamaya. Jadi ke kos Matamaya, terus habis itu satu lagi di Watu Kodok, di daerah Watu Kodok namanya Sisi Kamaya. Kalau yang di sana modelnya villa dan ditawarkan SHM, dan itu juga tawaran janji manisnya tuh memang betul-betul sangat menggiurkan untuk kami yang memang berencana untuk investasi jangka panjang. Dan yang jadi korban itu memang kebanyakan ibu-ibu yang memang pensiun, ibu-ibu menjelang pensiun ataupun ibu-ibu yang mau pensiun, yang memang mereka ini ingin punya pendapatan setelah pensiun. Nah, tapi setelah setahun setelah melewati yang dijanjikan, jadi pengembangan kos lahan itu tuh melewati dari perjanjian itu, kita tanyakan ke pengembang, kita tanyakan ke PT, tidak ada jawaban sama sekali. Dan sudah ditanyakan berulang kali di sana, pertama kali dijawab oleh orang PT-nya, tapi kemudian lama-kelamaan yang ada di sana adalah orang LBH yang mengaku mewakili dari orang PT. Kalau Ibu yang tertipu invest apa? Villa atau kos-kosan? Saya kos sama villa yang di Watu Kodok. Berapa? Total kurang lebih 700 juta. Cuma memang waktu itu yang villa Watu Kodok saya menggunakan perjanjian pembayaran separuh dengan pelunasan sewa selama 5 tahun itu tidak mendapatkan kompensasi seperti itu. Kalau yang di sini berapa? Yang di sini waktu itu 135 sama 108. Kos-kosan itu ya? Kos-kosan dua-duanya. Benefitnya apa Bu waktu itu? Benefitnya sama seperti yang yang lain, yaitu mendapatkan kompensasi setiap bulan kurang lebih kisaran 2,5 juta waktu itu untuk kos-kosannya. Investasi ini di awal itu menarik sekali ya, dengan invest itu menghasilkan kita dapat bulanan itu. Jadi pendapatan bulanan yang menggiurkan. Dan saya lihat kantornya ada, orangnya juga kelihatan terpercaya, tapi akhirnya seperti ini. Jadi ini saya sudah 1 tahun, hampir 2 tahun. Itu janjinya kan ketika itu belum selesai mereka akan kasih kompensasi. Ternyata sampai saat ini saya belum dapat kompensasi itu, dan bangunannya seperti ini. Jadi itu saya menginginkan ini, minta keadilan atau paling tidak tanggung jawab lah. Seperti apa, dan sampai saat ini tidak ada tanggung jawab. Di kantor tidak bisa ditemuin. Saya di kantornya ketemu orang lain, itu masalahnya Pak. Saya menuntut kemana ini? Terus setor berapa Pak dulu? Saya sudah setor 170 Pak.
juta. Kalau teman-teman lain sudah ada yang hampir 1 M juga ada ini teman-teman yang lain. Yang 3 miliar. Ada yang 3 M juga Pak. Gitu. Terus janjinya apa Pak? Dari invest 170 terus dijanjikan apa? Saya 70 itu DP-nya Pak. Oh. Jadi ketika bangunan selesai, kami melunasi, baru kita dapat income per bulan. Kuasa hukum korban menyebutkan total terdapat sekitar 60 orang yang menjadi korban dalam kasus ini. Salah satu korban merupakan warga negara Prancis dengan nilai kerugian mencapai 2 miliar rupiah. Nampaknya Yogyakarta memiliki candi baru, tapi bukan candi Prambanan, bukan pula, tapi ini candi luar biasa nih. Ini tragedi Pak. Begini kira-kira masalahnya. Ini ada PT namanya, PT Kamaya Lentera Amani. Mereka ini mengajak atau memasarkan objek berupa satu villa yang adalah kos-kosan. Mereka mengatakan bahwa dalam kurang dari 5 tahun semua pembeli akan dapat keuntungan, akan kembali modal, begitu kira-kira. Setelah itu akan dapat keuntungan. Mereka memasarkan ini di 2 tempat, di tempat ini dan kemudian di Gunung Kidul yang tadi disampaikan oleh Dr. Rengganis dengan nilai variatif begitu. Jadi yang terjadi kemudian adalah setelah kita semua bayar Pak, mereka tidak ada. Jangankan mereka ada, bangunannya aja tidak jelas tuh, bangunan tidak selesai dan kemudian tidak ada progres tuh. Belakangan kita mengetahui bahwa ternyata objeknya bukan milik mereka, ternyata disewa. Dan tahu tidak, Pak Sobari, Pak Dr. Anas Sobari di sini beberapa blok ke sana rumahnya itu kami sudah temui. Ternyata tadinya sewanya senilai 1 miliar lebih, baru dibayar 300 juta. Beliau juga tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang. Nah, kami hadir di sini di Jogja ini, kita ingin melihat sebenarnya bagaimana hukum ditegakkan. Kami ingin kepolisian daerah Yogyakarta melalui Polda yang sudah laporan 2 orang ini supaya memproses ini, mencari orang itu begitu. Kami juga sudah bersurat kepada Presiden, Gubernur, DPRD, dan semua instansi terkait termasuk Bupati juga supaya menjadi atensi begitu. Minimal undang kami. Kenapa? Karena ini mencemarkan nama baik Yogyakarta, khususnya pula Kabupaten Sleman begitu. Bagaimana mungkin pemerintah kan harus juga melindungi masyarakatnya begitu. Dan ini korbannya dicatat ya. Korbannya mayoritas dari luar pulau. Kalau ini dibiarkan, maka citra dari daerah istimewa Yogyakarta akan menjadi tercela begitu kira-kira. Jadi harapan kami ke depan mudah-mudahan juga penegak hukum dan pemerintah terkait memberikan atensi dan mengundang kami untuk setidak-tidaknya mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah kami begitu kira-kira. Total korban dan total kerugian. Nah, kalau yang saya wakili itu sekitar 17 orang, tapi sebenarnya total korban itu seperti yang tadi sudah disampaikan kurang lebih bisa jadi 60 lebih. Nah, kalau total kerugian perkiraan kami berikut material maupun imaterial bisa sampai kepada puluhan miliar begitu kira-kira. Itu rasional sebab yang di Gunung Kidul satu objek aja Bapak-bapak di atas 1 miliar tuh. Di sini aja sudah di atas, ada yang di atas 200, ada 100 sampai 200 begitu. Jadi kita bisa kali-kali. Lebih daripada itu adalah kerugian material. Ini semua menjadi menjadi perhatian pula. Mayoritas korbannya adalah para orang tua yang tadinya berharap di masa tuanya mereka memiliki investasi begitu, mereka memiliki hasil, tapi ternyata hasil usaha mereka selama puluhan tahun berkarir bekerja habis, hilang begitu saja. Itu yang terjadi. Pak, mungkin bisa dijelaskan lebih detail. Boleh. Ya, investasi itu apa? Apakah ini beli rumah, beli kos-kosan, Oke. atau bagaimana? Nah, produk yang mereka tawarkan adalah sewa menyewa kos-kosan dan villa selama jangka waktu 20 tahun. Nah, ketika kita memberikan pembayaran tuh sekitar 6 bulan kemudian objeknya akan ada, villanya akan ada. Kemudian dikelola oleh mereka. Dalam waktu 5 tahun mereka janjikan itu kurang lebih akan kembali modal yang tadi kita punya. Maka dalam waktu 15 tahun itu persis keuntungan. Ini sekarang objeknya sudah tidak ada, orangnya tidak ada, dan uang kita sudah ludes begitu kira-kira. Itu yang terjadi. Dan itu yang menjadi itu adalah warga negara Prancis. Nah, warga negara Prancis itu 2 miliar tuh. Jadi coba bayangkan betapa malunya negara kita. Warga negara asing saja jadi korban. Jadi ini juga harus menjadi atensi pemerintah sebenarnya. Jangan sampai dianggap investasi kita buruk. Sementara kondisi ekonomi nasional kita juga jatuh nih. Investasi kita butuh. Kalau kita saja tidak terpercaya, penegak hukum kita saja lambat, bagaimana? Para korban telah melaporkan kasus ini ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dan berharap kepolisian dapat menangani perkara tersebut secara serius. Mereka juga meminta perhatian pemerintah pusat, termasuk Presiden Prabowo,
agar turut membantu penyelesaian kasus penipuan investasi yang dinilai semakin marak.